The Voice of Love masih di Family Magazine ya. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satunya adalah mencintai proses. Nah, untuk Anda yang mungkin mau sharing atau mungkin mau bertanya ya, berbicara tentang proses yang mungkin setiap kita sedang alami, boleh sampaikan aja di 081333060000. Untuk teleponnya di 0315046000. Ada yang mau tambahkan, Bu? Iya. Silakan. Jadi akhirnya kita memahami bahwa kita tidak bisa menolak proses, ya. Mau tidak mau pilihan kita cuma satu, yaitu akrab dengan proses itu, bahkan mencintai proses itu supaya kita bisa berespon benar itu ya. Nah, ada satu keteguhan yang membuat kita tuh confidence ya, membuat kita tuh punya satu keyakinan apapun prosesnya kita itu pasti bisa melewatinya ini, karena tadi yang dijelaskan oleh Bu Yola bahwa kita punya Roh Kudus ya, yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, bahkan Roh Kudus itu Roh hikmat ya. Jadi dalam melewati proses itu benar-benar kita tuh tercover dengan baik gitu, dengan adanya Roh Kudus yang diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, maka dalam melewati proses semuanya under control gitu, semuanya ada di dalam pengendalian siapa? Tuhan gitu. Dari dalam diri kita itu kita dimampukan oleh Roh Kudus, kemudian untuk mengatasinya itu Roh Kudus juga adalah Roh hikmat gitu, Roh pengertian yang menuntun kita, dan yang paling pasti adalah kalau dipimpin oleh Roh Kudus maka kita pasti berjalan melewati proses itu ke arah yang benar gitu ya, ke arah kebenaran itu, bukan ke arah yang salah. Nah, itu kan sudah membuat kita sudah cukup terbangun rasa aman ya di dalam proses. Itu penting ya, bahwa ada Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus, semuanya berjalan itu diizinkan Tuhan dengan tujuan yang pasti jelas, bukan membuat kita mati konyol ya. Nah, arti dari kata proses itu sendiri kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah proses itu artinya runtunan perubahan atau peristiwa di dalam perkembangan sesuatu. Jadi runtunan perubahan, kalau runtunan perubahan berarti itu melibatkan banyak hal gitu ya. Runtunan perubahan itu juga bicara tentang step by step, langkah demi langkah. Runtunan itu bicara juga bukan satu hal tetapi beberapa hal yang tergabung dalam satu satu perjalanan, proses, satu peristiwa itu. Nah, berarti proses itu kalau boleh saya pakai alfabet itu adalah dari A sampai Z gitu ya, bukan hanya A saja tapi A, B, C, D, itu runtun gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, arti proses itu juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rangkaian tindakan pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi coba dilihat dua-duanya sama ya, dari mulai proses sampai kepada hasil. Jadi sama ya, kalau Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita dan kita menyebutnya itu proses yang kita nggak suka tadi itu, dengan mempelajari, kita belajar hari ini kita menyadari bahwa kalau kita sudah diizinkan Tuhan memulai masuk di dalam sebuah proses, itu Tuhan tunggu hasil gitu loh ya. Tuhan tuh nunggu hasil, dan dalam runtunan peristiwa-peristiwa yang kita harus lewati lebih dulu sebelum hasil itu menjadi kenyataan, itu kita ada rasa aman karena semuanya ini ada dalam kendali Tuhan. Di dalam kitanya ini kita punya Roh Kudus yang memampukan menuntun kita supaya kita bereaksi benar, dan kalau kita ngikuti alurnya maka kita akan sampai kepada hasil.
yang pasti hasilnya itu dari sebuah proses yang Tuhan izinkan itu pasti hal-hal yang apa ya, kalau saya katakan sebetulnya bukan untuk keuntungan Tuhan sih, untuk keuntungan kita mestinya gitu ya. Nah itu arti dari proses. Terus kenapa kita harus mencintai proses meskipun tidak enak, meskipun itu menyulitkan ya, meskipun itu menuntut pengorbanan, meskipun itu tidak membuat kita itu nyaman, bahkan mungkin akan kehilangan keuntungan di dalam sebuah proses itu ya. Kenapa? Ya karena Tuhan suka proses dan kita ini kan dipanggil serupa dengan Dia ya. Jadi kita ini harus punya hati dan pikiran, katanya firman Tuhan gini, miliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus gitu ya. Yesus adalah Allah sendiri. Jadi kalau Dia suka proses, harusnya kita itu juga tidak alergi terhadap proses. Nah itu bisa, hati yang kayak gitu, pikiran yang kayak begitu kita bisa miliki, bisa ya, kita bangun dalam diri kita itu cinta akan proses, bisa kalau kita tahu tujuannya. Betul enggak ya? Jadi kita pasti dengan senang hati melakukan sesuatu, sekalipun itu mengorbankan banyak hal, waktunya lama, kita akan tetap kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya apa gitu. Nah, Tuhan kita bersyukur kita punya Tuhan tuh yang bertujuan ya. Dia bukan Tuhan yang iseng, suka melakukan hal-hal iseng gitu. Tetapi Dia memang Tuhan yang dalam setiap geraknya itu ada tujuannya. Nah, kita pahami dulu tujuan Tuhan di dalam mengizinkan terjadinya sebuah proses dalam hidup kita. Harusnya tujuan Tuhan ini yang membuat kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita mencintai proses. Mulai belajar mencintai proses. Apa tujuan Tuhan ya? Dan apa sih, kalau bicara tujuan Tuhan berarti ini juga memberi gambaran kepada kita hasil akhir. Kalau kita tahu tujuan Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita, maka itu kita sedang melihat atau kita sedang memahami atau kita jadi tahu gitu tujuan akhir dari sebuah proses yang ditunggu Tuhan itu seperti apa ya. Kita baca di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Boleh Debbie bantu ya bacakan ya. Titus 2 ayat yang ke-12. Apa tujuan proses itu? Oke, Titus 2 ayat ke-12. Ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yes, amin ya. Jadi yang pertama, kita mesti tahu tujuan proses itu bukan membuat kita mati konyol, bukan membuat kita itu babak belur, tidak tentu arah gitu ya. Tapi tujuannya jelas. Proses itu berarti bicara tentang didikan. Jadi diizinkannya sebuah proses itu sekali lagi karena Dia bukan Tuhan yang iseng, pasti ada unsur didikan di dalamnya. Kenapa harus dididik? Lah, karena kita ini sejak kita terima Yesus, sejak kita ini diselamatkan oleh kematiannya, korbannya di atas kayu salib, kita ini punya identitas iman yang baru, yaitu bukan pendosa tetapi murid Kristus. Disebut Kristen kan kita ini ya. Kristen kan artinya murid Kristus. Nah, namanya murid itu kan dididik ya. Makanya kita yang percaya itu tidak akan pernah lepas kok yang dari namanya didikan. Kalau kita nggak paham ini, kita nggak siap untuk dididik, itu yang membuat hidup kita itu sama Tuhan itu rasanya isinya protes melulu aja. Ini juga yang membuat kita menyadari bahwa kita nggak dipanggil menjadi penikmat atau pengagum, enggak. Kita ini dipanggil jadi murid yang mau tidak mau kita menyadari tanggung jawab utama seorang murid adalah belajar. Belajar itu artinya siap dididik gitu ya. Jadi segala hal yang diizinkan Tuhan hari ini terjadi dalam hidup kita itu masuk dalam sebuah proses didikan. Ada unsur didikan di sana. Nah, targetnya sebuah didikan Tuhan itu adalah tadi dibaca supaya kita itu meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu yang melekat di dalam diri kita, itu gaya hidup fasik itu. Orang fasik itu sebetulnya tahu ya kebenaran, tapi memilih untuk hidupnya itu tidak sesuai kebenaran kan gitu kan ya. Jadi orang fasik ini hidupnya nggak memang kalau saya katakan tuh orang fasik itu
pilihan, dia yang memilih untuk punya cara hidup yang nggak bener kan gitu. Nah, Tuhan mau kita itu meninggalkan sifat-sifat kefasikan itu, gaya hidup kefasikan itu melalui apa? Didikan. Karena hanya dengan didikan itu yang membuat tadi saya di awal bilang kesan mendalam. Ya kan? Kesan mendalam untuk kita itu nyadar bahwa kefasikan itu adalah kecemaran di dalam diri kita, dan kecemaran itu harus dibuang, dilepas dari hidup kita. Kalau kita sadar ini baru menghasilkan yang namanya pertobatan atau perubahan kan. Ya. Jadi tujuan dari didikan itu melalui proses adalah meninggalkan kefasikan, melepaskan gaya hidup fasik itu. Dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan itu kan netral ya. Keinginan itu bisa benar, bisa salah. Nah, Tuhan ingin melalui didikan, melalui sebuah proses itu, Tuhan melepaskan kita dari keinginan-keinginan yang salah. Ya. Ingin beribadah itulah benar toh ya, tapi misalkan ingin bercandain orang sampai orang itu ya mungkin bullying gitu ya. Kalau nggak bully itu rasanya kok nggak seru gitu ya. Nah, keinginan kayak begitu tuh, niatan isengin orang itu kan keinginan yang salah ya. Nah, Tuhan mau melalui didikan itu kita lepas dari keinginan yang salah itu. Tujuannya itu apa ya, kalau saya boleh katakan itu sebetulnya kan keuntungannya di kita. Didikan itu keuntungannya itu di kita gitu, makin dimurnikan, dikuduskan. Lalu yang kedua tadi dibilang supaya ia mendidik kita supaya kita ini hidup bijaksana. Kalau di dalam Matius 7 ayat 24, orang bijaksana itu dibilang gini, seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang, kokoh. Apa itu orang bijaksana itu? Orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Jadi kalau dulunya kita ini tidak mau tahu tentang firman Tuhan, kalau tidak mau tahu ya pasti tidak menghidupi kan ya. Nah, diizinkanlah sebuah proses supaya kita belajar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu. Bahkan berapa banyak kita diizinkan berproses itu, prosesnya tidak pernah selesai sebelum kita itu melakukan firman Tuhan. Coba direnungkan, pasti tujuannya ke sana gitu. Makanya kan saya selalu bilang, kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman dalam hidup kita, sudah jangan salahin orang, jangan salahin keadaan, jangan salahin Tuhan. Cepet aja tanya sama Tuhan, Tuhan saya mesti belajar apa ini Tuhan. Pasti ada prinsip firman Tuhan yang kita mesti kerjakan. Kalau kita sudah tahu, oh ya, aku mesti belajar kendalikan mulutku ini. Lah belajar, kalau sudah belajar begitu, lakukan. Ya. Ketika kita melakukan, dawang tujuannya Tuhan itu kok, supaya kita jaga mulut kita, supaya mulut kita ini, dari mulut kita ini tidak keluar kata-kata yang membuat kita berdosa, kan gitu kan ya. Kalau tujuan Tuhan itu seperti itu, kita cepat belajar, prosesnya ya cepat selesai. Kan Tuhan tidak mungkin ngolor-ngolor waktu itu kalau tujuannya sudah tercapai, benar ya. Jadi hidup bijaksana itu melalui proses, ia mendidik kita supaya kita ini bisa jadi pelaku firman. Semua akan mengarah ke arah yang sana, akan dibawa Tuhan ke arah yang sana. Lalu berikutnya adil. Adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, supaya bisa adil, bisa contoh proses sehari-harinya ya. Kalau lagi dalam antrian, kita mikir, manipulasi segala macam cara, ngerayu, berstrategi untuk kita bisa duluan, itu kita nggak adil, ya kan? Nah, satu ketika kita akan mengalami prosesnya supaya kita bisa ikuti antrian dengan taat. Hal kecil ya, diurus gitu aja, diurus sama Tuhan. Iya. Tuhan itu Tuhan yang detail, kayak begitu diurus sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya gaya hidup yang benar, ya. Jadi kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya. Lalu yang terakhir tadi dibilang supaya kita jadi orang yang beribadah, artinya hidupnya rohani gitu loh, ya. Kan meninggalkan kefasikan itu targetnya adalah supaya kita hidupnya itu dimurnikan, suci, kudus dan rohani.
Jadi kalau gaya hidupnya dulu ndak rohani, terus mengalami sebuah proses, ya cepatlah kita berbalik, ya cepat belajar. Hal apa sih Tuhan yang saya ini harus lakukan? Pikirannya ndak rohani, ya berarti membawa kepada sebuah pertobatan. Mikirnya berubah, dirubah, jangan lagi mikir-mikir yang porno, mikir-mikir yang jahat, mikir-mikir yang gimana caranya, pokoknya ya supaya saya untung lebih banyak, serakah. Nah, kayak begini-begini nih loh, kalau semuanya tidak rohani, pasti kita mengalami sebuah proses. Kalau tidak cepat bertobat, tidak cepat berubah, prosesnya juga awet. Prosesnya awet gitu ya. Nah, ini tujuan dari sebuah proses. Kalau di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 itu tuh makin jelas. Kenapa itu harus terjadi? Nah, pertanyaannya kan begitu ya. Kenapa sih kok itu harus terjadi? Kenapa kok aku harus diinterupsi, istilahnya Bu Yola tadi? Kenapa kok aku itu harus alami proses? Ya karena kita ini bukan anak-anak gampang. Itu Ibrani 12. Kita ini adalah anak-anak yang sudah dibayar lunas dengan darah dan nyawa. Itu yang membuat Tuhan memperjuangkan kita sampai hari ini. Cara Tuhan memperjuangkan hidup kita itu ya dengan memberikan firman. Suka ndak suka harus ketemu dengan firman. Ini perjuangan Tuhan sebetulnya, memperjuangkan hidup kita yang sudah dibayar harganya itu mahal sekali dengan darah dan nyawa. We are precious, kita tuh berharga. Jadi kalau kita mengalami proses itu karena kita dicintai, karena kita ini dianggap anak, dan kita ini sangat berharga. Ya, tujuannya proses supaya kita ini, tempat kita itu tidak di tempat sampah. Hal-hal yang tidak berharga itu loh yang tempatnya di tempat sampah, dibuang ke tempat sampah. Dan Tuhan tidak mau satupun dari kita yang sangat berharga, seharga darah dan nyawa Yesus ini pada akhirnya harus berada di tempat sampah, terbuang. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya getol sekali Tuhan ya mengizinkan proses demi proses itu terjadi dalam hidup kita. Lalu di terakhir sekali Wahyu 3:19, yang kedua ya ambil tindakan. Setelah relakan hati, tidak cuma rela tok ya, rela itu harus diaplikasikan. Rela hati itu harus diekspresikan. Rela hati itu harus dinyatakan dalam sebuah tindakan. Apa itu? Ya pertobatan ya. Kalau sudah rela hati, kita ngerti, kita belajar, setelah belajar kita bertindak. Nah, tindakannya adalah sesuai dengan pertobatan. Ada satu ayat yang saya bacakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ayat yang ke-11 ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita loh. Ini loh sudah ditulis toh, tetapi duka cita. Memang iya. Jadi kita sudah tahu, sudah siap mestinya, sudah diberitahu soalnya ya. Tetapi kemudian ia itu menghasilkan apa? Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, ayat 10, sebab mereka mendidik kita, ini orang tua kita, ini otoritas kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang orang tua kita itu anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi saya tuh kalau bayangin ya, kitanya ini nggak nyadar, kitanya ini asal-asalan, kitanya ini nyantai-nyantai, yang blingsatan tuh Tuhan ternyata ya, yang berjuang sampai blingsatan gimana caranya gitu ya, supaya kita tidak terhilang, supaya kita bisa mendapat bagian dalam kekudusannya, yang berarti itu kekal bersama Tuhan. Itu gimana caranya Tuhan yang paling sibuk ini untuk membawa kita ya pada akhirnya
tidak menjadi orang-orang penghuni neraka kan gitu ya. Jadi hari ini kita belajar orang yang hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah sendiri, dan ternyata Allah Tuhan kita itu suka proses. Makanya kalau orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus tidak menolak proses, tapi justru orang yang dipimpin Roh Kudus, roh Allah itu ada di dalam dirinya, maka dia punya kerelaan hati, terbangun kerelaan hati, dan dia mencintai proses, gak gentar terhadap proses, tidak sungut-sungut terhadap proses. Karena apa? Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus paham betul tujuan dari proses itu dan hasil akhirnya itu untuk kepentingan siapa. Tuhan memberkati. Amin. Oke, baik, saatnya kami akan menjawab setiap pertanyaan Anda yang masuk. Silakan kekasih Tuhan yang mau telepon boleh ya di 0315046000. Bisa juga melalui WhatsApp dan juga SMS-nya di 081333060000. Ini yang bergabung di SMS, Shalom dari NN. Bagaimana menurut Ibu dengan orang atau anak Tuhan yang jatuh dalam dosa? Apakah itu dinamakan sebuah proses? Ya, kalau jatuh dalam dosa, begini ya. Untuk berbuat dosa itu kan pilihan mestinya, ya. Pilihan. Nah, proses yang dialami sebetulnya juga setelah jatuh dalam dosa, itu Tuhan mengizinkan terjadinya sebuah proses. Kan tujuannya pertobatan. Iya. Ya kan? Terjadinya pertobatan. Tetapi ketika dia berbuat dosa itu pilihan. Bukan prosesnya Tuhan. Oh, ini aku merencanakan dia jatuh dalam dosa. Enggak ya, gitu ya. Karena Tuhan itu justru berjuang untuk melepaskan kita dari dosa. Nah, kita nggak boleh lupa bahwa manusia punya kehendak bebas loh. Ya, nah kehendak bebas itu anugerah Tuhan sebetulnya. Tapi seringkali oleh manusia itu disalahgunakan ya. Untuk yang awalnya kita diciptakan itu serupa segambar dengan Tuhan, sampai membuat kita itu punya kehendak bebas, punya kemampuan untuk berotoritas, mengatur segala sesuatu. Yang dua-duanya, kemampuan untuk berotoritas, mengatur segala sesuatu, dan kehendak bebas ini sebetulnya ya milik Tuhan. Milik Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan itu punya Tuhan. Tapi karena Tuhan berkata, aku menciptakan manusia ini dengan standar serupa segambar dengan aku, dia juga konsisten, ya konsekuen gitu loh. Jadi menciptakan manusia dari debu tanah, tapi diciptakan dengan standar tertinggi, yaitu keserupaan dengan dia. Berarti dia juga memberikan anugerah, kemampuan berotoritas mengatur segala sesuatu, dan kehendak bebasnya. Harapannya Tuhan di awal tuh waktu Tuhan menciptakan manusia kan semua dalam kekudusan. Jadi saya tuh makin merenungkan begini loh, kalau ada orang ngomong, ya Tuhan menciptakan kita ini kan manusia tidak sempurna. Oh enggak loh, Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Karena kita nggak bisa bertanggung jawab atas kehendak bebas dan anugerah kemampuan berotoritas ini, akhirnya manusia memutuskan dan memilih untuk meresponi dosa. Itu yang membuat manusia tidak sempurna. Jadi dosa itu yang membuat manusia tidak sempurna. Saya nggak percaya gitu ya, bahwa Tuhan yang sempurna bisa menciptakan sesuatu yang nggak sempurna. Nggak mungkin. Tuhan yang kudus menciptakan barang yang nggak kudus. Nggak mungkin juga. Jadi sejak awal manusia diciptakan itu serupa segambar, artinya sempurna dan kudus. Amin. Nah, kita jadi tidak sempurna dan tidak kudus gimana? Ya karena kita memberi kesempatan dosa itu untuk bermain di dalam hidup kita. Disitulah titik gelapnya kita manusia. Ya, jadi tetap ada yang namanya kehendak bebas itu pegang peranan. Kan kita yang mesti milih itu, ya kan? Orang yang lapar kan tidak harus diselesaikan dengan mencuri kan, gitu kan? Itu kan pilihan gitu ya. Bisa dengan puasa. Itu maksudnya ya. Ke arah yang lebih rohani kan gitu kan ya. Nah, bisa, itu pilihan. Jadi pada saat jatuh dalam dosa itu pilihan, sepenuhnya itu pilihan. Ya, kita nggak sedang disihir kok untuk melakukan dosa, kita kok yang memilih. Tetapi Tuhan tidak membuang orang berdosa. Catat baik-baik, Tuhan tidak pernah membuang orang berdosa. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa, di situ Tuhan bergerak, masuklah dalam sebuah proses
yang bagaimanapun juga Tuhan tuh tidak bisa pasif. Tuhan tidak bisa pasif. Tuhan bergerak secara aktif. Untuk apa? Untuk membawa orang yang jatuh dalam dosa ini ya masuk dalam prosesnya, supaya tadi ini tujuannya kita sudah baca, Titus 2 ayat 12, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, Wahyu 3 ayat 19, semuanya supaya orang ini bertobat. Tuhan tidak kayak kita ya. Kita kalau lihat orang berdosa nunggu kapan dia dihukum gitu kan ya. Tapi Tuhan nggak kayak begitu ya. Beda jauh. Kalau Tuhan itu lihat orang berbuat dosa, dia tunggu. Dia tunggu apa? Bukan tunggu kapan menghukum. Dia tunggu kapan orang ini bertobat. Dan dia berupaya secara aktif untuk membawa orang ini kembali. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan tidak mengendaki satupun di antara kita itu binasa. Dan itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hati dan pikirannya tetap sama. Berbahagialah kita yang selalu memilih untuk tidak berbuat dosa. Tuhan memberkati. Amin. Baik, oke, pertanyaan berikutnya dari Koming di Jombang, mau bertanya tentang stop rokok, ya, merokok. Ternyata apakah benar merokok itu termasuk cara iblis untuk membuat orang percaya menjadi abu-abu dan juga menutup berkat-berkat dari Tuhan Yesus? Merokok itu gini ya, kita kembali kepada firman ya. Memang tidak ada sih no smoking gitu ayatnya itu di mana itu nggak ada ya, nggak ada ya di kitab Wahyu pasal berapa, nggak ada. Tapi begini loh, kita paham betul cara berpikirnya Tuhan. Kan kita ini precious ya, kita ini sangat-sangat berharga gitu, seharga darah dan nyawanya Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri ya. Nah kalau kita seberharga ini, dan kita juga tahu bahwa efek dari rokok itu merusak yang berharga ini, mosok ya mau diterusin gitu ya. Jangan terlalu jauh kita ngomongin iblis bagaimana ya, tapi kembali kepada pilihan gitu loh ya. Kita kalau tahu berharganya kita ini, harusnya kita jaga ya. Kalau kita punya berlian, mosok ya ditaruh di dapur toh, kan nggak mungkin gitu ya. Oh ya, di mana ya berlian saya, kayak nggak ada harganya gitu, enggak toh. Kita pasti simpan baik-baik, kita rawat. Kalau itu perhiasan ya pasti sering dicuci kan begitu ya. Nah seperti itulah, kalau kita tahu kita berharga, seharga darah dan nyawa Tuhan Yesus di kayu salib, itu harusnya sudah cukup memotivasi diri kita ini untuk tidak terkait dengan hal-hal yang membuat kita, yang bisa merusak berharganya kita gitu ya. Jadi kalau efeknya akhirnya ada keterikatan, dan kemudian keterikatan itu menjadi celah untuk iblis bermain dalam hidup kita, itu tingkat lanjutan. Tetapi sebelum kita ngomongin di titik itu kan, ngawalinya ini loh, kalau bisa itu kita sadari kita berharga, dan ya kita tidak mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa merusak diri kita ya, tapi menghargai berharganya itu ya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Bu Yola ada mau ditambahkan? Mengenai rokok tadi ya, ya saya menambahkan apa yang Bu Christine bilang, dan memang yang tadi Bu Christine bilang itu kan jelas ya. Jadi saya termasuk orang yang kalau ada pilihan itu kita tidak boleh multiple choice, dimasukin juga iblisnya itu dimasukin gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita hikmat ya. Dan kalau ada pilihan artinya kita juga memilih berdasarkan tuntunan hikmat Tuhan, dan hikmat itu pasti juga harus berdasarkan, tidak ada hikmat yang tidak berdasarkan firman ya gitu loh. Jadi merokok itu kan pilihan juga gitu. Berhenti merokok itu pilihan juga gitu loh. Jadi kalau mau berhenti ya berhenti gitu loh. Kalau mau terus ya itu sekali lagi pilihan gitu. Jadi para kekasih Tuhan dan terkhusus Bapak yang menanyakan, kami doakan Bapak bisa memilih yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya selalu bilang hidup ini TTJ aja kok, terang, tegas, dan jelas. Karena firman tuh begitu soalnya. Firman tuh selalu terang, tegas, dan jelas. Tidak ada yang abu-abu ya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Kalau nggak bisa berhenti merokok, jangan salahin pabrik rokok kenapa buka terus. Nah, Setelah iblis tidak boleh menyalahkan pabrik rokok. Iya.
Iya, Dengan Bu Yola doa. diberi Boleh. kesimpulan Ya, dan oke. akhirnya tutup dalam doa. Saudara, para kekasih Tuhan, seperti yang kita dengar bersama-sama dan tentunya kita belajar bersama-sama, mencintai proses adalah bagian berharga dari kepengikutan kita kepada Dia, Yesus Tuhan. Dan pasti proses itu di dalamnya ada Tuhan yang tetap turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi menjadi jelas, yang pertama proses itu pasti dalam rencana Tuhan, ya. Yang kedua ada tujuan. Tuhan pasti punya tujuan. Dan yang ketiga, di dalam proses itu kita belajar nilai-nilai Kristus sendiri, ketaatan, penyangkalan diri, kemudian kita percaya bahwa hasil dari proses itu seperti yang tadi dikatakan, hasil dari sebuah latihan rohani, saya sebut begitu ya, dan tujuannya lagi-lagi buat kebaikan kita dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada proses yang berbuahkan hal atau ketidakbaikan ya. Tuhan kita terlalu dahsyat dan terlalu baik, sehingga saya percaya setiap hasil proses adalah hasil dari kualitas penyertaan Allah sendiri. Selamat berproses dan biarlah Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat proses belajar bersama, terima kasih untuk ruang hidup dan ruang yang Tuhan berikan di dalam waktu yang masih berjalan, tak pertanda bahwa kesempatan Tuhan masih berikan buat kami. Biarlah kami lebih mencintai setiap proses yang Tuhan sedang izinkan buat kami jalani, karena kami percaya setiap proses yang sedang kami jalani ini Tuhan, Engkau tetap berjalan di depan kami dan kami di belakang Engkau. Engkau tetap memberi arahan kepada kami melalui firman-Mu dan kami tetap mau tunduk kepada otoritas firman, sehingga kami mau jalan sesuai dengan firman Tuhan. Pasti ada kuat, pasti ada sabar, pasti ada keteguhan hati, dan pasti ada rencana-rencana Tuhan yang akan terus dibukakan ketika kami mau masuk dalam proses itu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan biarlah kalau kami dihadapkan pada pilihan-pilihan di dalam proses itu, hikmat Tuhan juga yang menuntun kami membuat pilihan yang tepat, bukan sesuai dengan apa yang kami pikir baik, tetapi sesuai dengan firman Allah yang terus kami belajar, dalami, dan kami tunduk untuk lakukan itu setiap hari. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami memilih sesuai dengan firman Tuhan yang mau kami lakukan, maka kami menjadi orang-orang yang akan bergerak melewati setiap proses dan bergerak dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapa buat Bu Christine, hamba-Mu. Terima kasih buat Bibi, terima kasih buat keluarga besar Radio Sangkakala. Bila radio ini tetap menjadi berkat buat banyak orang. Ada banyak iman yang terus dibangun secara rohani dan setiap cara berpikir dibangun juga melalui firman Tuhan yang terus didengungkan, disuarakan oleh radio ini. Terima kasih Bapa untuk semua kami, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, karena sisa hari hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami mau menjalani hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih tuh Bu Yolanda untuk pagi hari ini, Bu Christine. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi Bu ya. Tuhan berkati. Amin. Baik, kasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini Rabu 11 Maret 2020. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi program-program yang akan menemani Anda. Debbie DVK masih hadir di program Wawasan. Selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.